Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omikron tidak meluas di tanah air. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Pemirsa, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan masyarakat khususnya pelaku perjalanan internasional agar disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, screening, dan karantina sesampainya di tanah air. Sementara itu, Ketua DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan membentuk aturan baru usai ditemukannya COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Pemerintah resmi mengumumkan kasus COVID-19 varian Omikron pertama di tanah air. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Suharyanto, meminta masyarakat tidak panik terhadap temuan ini. Meskipun demikian, masyarakat diminta untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, khususnya bagi pelaku perjalanan internasional. Kita tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tetapi seluruh masyarakat diharapkan disiplin secara kolektif menjalankan kebijakan, khususnya screening kesehatan berlapis bagi pelaku perjalanan internasional. Selain melakukan screening kesehatan berlapis bagi pelaku perjalanan internasional, Satgas COVID-19 juga mengingatkan agar kewajiban karantina harus dilakukan dengan disiplin. Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan warga negara yang harus menjalani karantina, Satgas COVID-19 menyatakan telah menambah kapasitas ruangan untuk karantina terpusat, yakni Tower 7 Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet dan Rusun Nagrak di Cilincing. Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet yang Tower 7 khusus untuk karantina bagi PMI, ditambah lagi Rusun Nagrak yang ada di Cilincing. Dua tempat ini bisa menampung sekitar 4.000 lebih, sehingga mungkin beberapa hari ada penumpukan di satu titik, ini bisa segera terurai dan nanti bisa dilaksanakan secara sesuai ketentuan. Kemudian pesan kami pada saat pelaksanaan karantina tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur, tidak meninggalkan tempat karantina, tetap. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham, diketahui ada lebih dari 37.000 warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri jelang Natal dan Tahun Baru. Kepergian dan kedatangan ribuan warga negara Indonesia dari luar negeri di tengah ancaman Omikron sudah sepatutnya menjadi perhatian. Ketua DPR RI Puan Maharani bahkan meminta pemerintah segera mempertimbangkan membentuk aturan baru, khususnya selama periode Natal dan Tahun Baru, untuk mencegah penyebaran Omikron di dalam negeri. Ya tentu saja pastinya pemerintah mempunyai pertimbangan tertentu dalam kemudian melaksanakan aturan yang dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru. Tapi dengan adanya kasus Omikron pertama yang kemudian ditemukan di Indonesia, tentu saja saya meyakini bahwa pemerintah akan segera memberikan pertimbangan dan aturan-aturan lain terkait dengan hal tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Krisdayanti, berharap dengan ditemukannya Omikron di Indonesia, pemerintah dapat mempercepat pemberian vaksin booster bagi masyarakat, baik secara mandiri maupun gotong royong. Kita harapkan dengan adanya kejadian ini, pemerintah bisa mendorong booster ketiga secara mandiri ataupun gotong royong bisa masif dilakukan. Karena ini sudah sangat urgent ya, kalau sampai kejadian ini bisa benar-benar tidak bisa kita awasi, ini akan menjadi bumerang untuk kita semuanya. Kamis siang, Menteri Kesehatan mengumumkan temuan pertama Omikron di Indonesia yang terdeteksi pada seorang petugas kebersihan yang bertugas di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Tim Liputan, Metro TV. Ya, lantas perlukah pemerintah mengeluarkan kebijakan baru usai ditemukannya varian Omikron di Indonesia? Kami akan mengulasnya bersama Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena. Kemudian ada Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari Harmadi, dan juga Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020, Chandra Yoga Aditama. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Bung Wahyu. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Pak Sony terlebih dahulu. Apa yang disiapkan
teman-teman di Satgas dan juga pemerintah untuk menghadapi varian Omikron ini yang sudah terdeteksi di tanah air? Ya, yang pertama tentu kita mencoba menjaga jangan sampai terjadi quarter cases tambahan ya, jangan sampai masuk kasus dari luar negeri. Walaupun kita tahu bahwa sudah ditemukan kasus di dalam negeri. Upaya untuk melakukan jangan sampai kasus masuk ke dalam negeri tentu dengan screening yang ketat bagi para pelaku perjalanan internasional. Kita tahu bahwa pemerintah dalam hal ini Satgas sudah menetapkan ya masa karantina dan aturan-aturan terkait bagi para pelaku perjalanan internasional. Lalu yang kedua, kita tahu juga bahwa dengan adanya kasus ini di dalam negeri, maka kita berupaya melakukan penguatan kapasitas testing dan tracing secara masif. Bagaimanapun juga kita harus betul-betul menjaga upaya testing kita jangan sampai turun, lalu kemudian juga melakukan pelaksanaan whole genome sequencing untuk menemukan apakah ada varian Omicron di Indonesia yang berasal dari penularan komunitas. Lalu kemudian juga kita mendorong ya penerapan protokol kesehatan secara ketat, terutama pemakaian masker, menjaga jarak dan cuci tangan, karena itu betul-betul masih menjadi rekomendasi utama WHO di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, akankah ada modifikasi revisi aturan terutama dalam menghadapi libur Nataru ini, Pak Sony? Ya, kalau kita lihat sebetulnya untuk aturan karantina sudah jelas ya, kita bahkan lebih ketat dibanding negara-negara lain yang kasusnya sedang tinggi. Bandingkan dengan beberapa negara seperti Inggris ya, Denmark maupun Afrika Selatan, di mana mereka menemukan varian Omikron ketika kasusnya sedang tinggi. Sedangkan kita menemukan varian Omikron ketika kasus kita sedang landai. Nah, kita tetap menerapkan wajib karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang bukan dari negara-negara yang diindikasikan memiliki kasus Omikron dengan masa karantina selama 10 hari. Nah, yang sedang kami pertimbangkan secara terus-menerus adalah negara-negara mana saja yang sementara tidak boleh pelaku perjalanan yang pernah singgah di negara mana saja yang sementara belum bisa masuk ke Indonesia. Itu berdasarkan perkembangan data yang ada tentunya. Baik, saya ingin ke Prof. Chandra. Presiden meminta kita tetap waspada tetapi jangan panik. Apa sebenarnya yang bisa atau harus kita pahami soal varian Omikron ini, Prof. Chandra? Nomor satu, kemarin Inggris tadi disebut mereka juga 78.000 dan ini semua COVID dan ini kasus yang tertinggi yang pernah mereka alami. Sebagian dari itu memang Omikron, tapi mereka juga khawatir akan ada peningkatan kasus yang cukup tinggi di Inggris, dan karena itu kalau kasusnya cukup tinggi walaupun banyak yang ringan, maka tentu sebagian akan masuk rumah sakit dengan berbagai masalahnya. Itu contoh konkret yang kedua. Inggris juga mengatakan bahwa doubling time, jadi jumlah peningkatan kasus itu bisa terjadi bahkan dalam waktu 2 hari. Jadi kalau Mas Wali tanya apa yang dikhawatirkan, walaupun kita tahu kan ada 6 yang dipersoalkan, dari 6 itu salah satu diantaranya soal penularan, nampaknya memang penularan ini cukup besar terjadi, walaupun kita masih harus menunggu kabar data-data lebih lengkap lagi. Itu penularan yang nomor satu. Tapi kalau boleh saya ingin masuk langsung ke kasus yang ada di kita, Mas Wahyu. Tentu saja saya setuju saja kalau ada upaya dari luar negeri diperketat tapi yang jelas kasus yang ada di kita hari ini kan kasus yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri gitu ya. Betul. Nah, kita tahu kelompoknya ada 3 sebenarnya kalau bicara. Yang pertama import case. Jadi kalau dia masuk dari luar, yang kedua kalau ada sudah community transmission di dalam negara sendiri begitu, tidak berhubungan dengan import case. Dan yang ketiga yang tentu lebih dikhawatirkan kalau ada yang namanya contagious transmission. Jadi dari 1, ke 2, ke 3, ke 4 terus berkembang. Itu yang mesti dicegah. Dan karena itu dengan adanya satu kasus ini bisa dipakai sebagai trigger untuk mencegah, untuk mengetahui sudah seberapa besar penyebarannya. Kalau kita mau kemudian di kasus yang pertama ini untuk varian Omikron yang dia tidak kemana-mana, hanya ada di tanah air tetapi bisa terpapar. Artinya memang sudah ada sejak berhari-hari, itu mungkin berminggu-minggu yang lalu Omikron ini di tanah air. Justru itu yang mesti kita cari. Dan saya tidak, artinya sekarang kita lihat yang konkret saja. Singapura kemarin itu punya 3 kasus. Punya 3 kasus, 1 import,
satu istrinya si impor, jadi kontak. Yang ketiga lokal. Jadi memang di Singapura juga sudah ada lokal. Yang ingin saya share di sini adalah apa yang mereka lakukan terhadap kasus import ini. Jadi si kasus import ini pergi ke 4 restoran. Sudah dicek kan dia selama Singapura pergi ke 4 restoran, jadi artinya kawan kita yang satu positif ini dicek kemana saja dia pergi. Sudah diketahui kemana saja dia pergi, kan kalau masuk ke ruangan ada peduli lindungi kan. Jadi semua orang yang masuk ke restoran yang dikunjungi oleh orang itu pada jam yang sama, di aplikasi peduli lindungi di Singapura, semuanya dikasih warning, semuanya di-PCR. Itu satu. Yang kedua, orang yang datang ke restoran itu bukan pada jam yang sama, diminta untuk berhati-hati di rumah, berhati-hati selama 14 hari, meminimalisir mobilisasi. Jadi kawan kita satu-satunya ini yang ringan, dicek kemana saja, kemudian yang kontak dikejar semua supaya kita tahu apakah memang sudah menyebar atau tidak menyebar, dan dicari dia di mana dapatnya, sehingga kita bisa tahu apakah sudah ada atau kapan adanya dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan informasi tadi bisa kita dapat sesegera mungkin ya, Prof. Chandra. Saya ingin ke Bang Melki. Bang Melki, Ketua DPR sudah meminta pemerintah merevisi aturan, memperketat aturan terkait masuknya varian Omikron ini. Bagaimana tanggapan dari Komisi 9? Nanti dijawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Prime News. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Bang Melki, bagaimana Komisi 9, bagaimana teman-teman di DPR menyikapi masuknya varian Omikron di tanah air? Perlukah pengetatan aturan, Bang? Ya, kita tentu masih harus memperbaiki berbagai hal terkait dengan respon kita dengan penanganan COVID pasca adanya Omikron ini. Terutama karena pertama, varian ini kan juga masih terus diteliti, baik itu dampaknya, pengaruhnya terhadap vaksinasi, pengaruhnya terhadap pasien dan seterusnya, dampak dari varian ini. Dan tentu karena ini masih diteliti, masih belum ada penelitian yang bersifat final, tentu kita lebih baik waspada dengan mengantisipasi berbagai hal yang jauh lebih serius terkait dengan varian ini. Yang kedua, sebenarnya kita belum tahu sebenarnya si N ini itu terkenanya dari siapa, kapan, di mana, dari pelaku perjalanan internasional yang mana. Karena kita sama-sama ketahui bahwa Omikron ini baru di Indonesia. Kalau kita memakai logika yang sederhana saja terkait dengan si pasien ini, kemungkinan besar bahwa pasien ini terkena dari pelaku perjalanan internasional yang pernah singgah atau ada di Wisma Atlet. Nah, ini yang perlu segera dijelaskan kepada publik, sehingga kalau bisa segera ketahuan si N ini kenanya dari siapa, tracingnya bisa segera jalan, bisa dicek betul siapa yang harus dipastikan kembali, PCR dengan whole genome sequencing ini, kita bisa lebih tenang, bisa lebih rasional, dan bisa lebih tepat merespon ini. Iya, itu 3T, Bang. Bagaimana kemudian untuk kebijakannya, apalagi kita ini menghadapi libur Nataru? Nah, memang tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Puan ya, Ketua DPR RI tadi, saya kira benar sekali. Untuk sebaiknya pemerintah juga sekarang dengan adanya varian Omikron yang sudah ditemukan hari ini, kita punya pekerjaan di 2 hal ya. Pertama, memastikan pintu-pintu masuk kita memang harus diperlakukan dengan lebih ketat, baik yang datang karantina maupun juga tentu pasca karantina. Jadi mesti dicek betul setiap orang yang datang masuk karantina dan pasca karantina. Yang kedua, karena lihat dari kasus yang terjadi ini berarti sudah ada, dan kita ketahui bahwa dia justru ada pada orang yang tidak pergi ke luar negeri, justru orang yang lagi bekerja di tempat semacam ini, tentu kita masih mencegah agar varian ini tidak menyebar begitu leluasa di negeri ini. Sehingga bagaimana kita segera menemukan penyebab si N ini kena dari siapa itu, sehingga bisa ketahuan dari hasil tracing itu, bisa membuat kita bisa menahan cepat penyebaran yang bisa berpotensi ke seluruh tanah air. Termasuk juga tentu di tempat-tempat di mana akan ada pergerakan massa yang besar. Iya, ada banyak kerumunan, ada banyak acara yang sudah diagendakan dalam waktu dekat ini. Bang Melki, bagaimana juga Prof. Chandra, Anda melihat hal ini? Perlukah memang ada modifikasi, ada pengetatan aturan? Nanti dijawab di segmen berikutnya, tetap bersama kami.
Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan Prof. Chandra. Jadi bagaimana seharusnya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Perlukah memang diperketat ada pembatasan kegiatan masyarakat ini yang akan terbuka lebar di Nataru ini? Jadi sudah disebutkan waktunya singkatnya, ada 5 hal saja yang saya sebutkan secara cepat. Nomor 1, bagaimanapun juga kasus sudah ada di Indonesia. Saya dari awal mengatakan kita juga harus melakukan retrospektif screening. Tanggal 29 sudah ditutup, dicek yang sebelum itu sudah ada kasus atau belum, gitu ya. Bukan hanya yang ini, dicek yang masuk ke Indonesia sebelum 29. Itu poin pertama. Yang kedua, sesuai dengan Mas Wahyu sampaikan, memang kalau sudah ketemu kasus, harus diberitahu dia pergi kemana saja. Bukan soal transparansi publik, tapi soal supaya orang tahu kalau orang juga pernah pergi ke situ, orang itu harus hati-hati. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, untuk anggota masyarakat, maka memang mau tidak mau 3M, 5M itu harus jadi, harus terus kita perketat, gitu ya. Orang tadinya menyebut itu sebagai new normal, mungkin baik sekarang disebut bukan new normal lagi, now normal. Jadi normal sekarang memang harus seperti 3M, 5M itu. Yang keempat tentang Nataru, ada banyak orang di luar dan sebagainya, tentu saja kalau bisa jangan berkerumun. Tapi kalau toh harus berkerumun karena satu dan alasan tidak bisa dihindarkan, ada tiga tipsnya. Nomor 1, kalau bisa berkumpul banyak orang di luar, jangan di dalam ruangan. Yang kedua, kalau bisa waktunya sependek mungkin. Jadi direncanakan mau berapa menit, jangan lama-lama. Yang ketiga, kalau nggak bisa di luar ruangan, harus dalam ruangan, maka pintu jendela dibuka. Itu cara yang tepat untuk kalau orang menghindari. Oke, poin yang kelima, Prof. Yang kelima sedikit saja. Saya setuju bahwa ini adalah variant of concern, bukan variant of panic. Jadi kita tidak perlu panik, kita waspada, dan kita harus dapat sumber berita yang jelas. Jangan dengarkan berita yang tidak jelas, dengarkan berita-berita yang jelas, antara lain dari Mas Wahyu di Metro TV. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan Pak Sony, usai jeda berikut ini tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kembali di Prime Time News. Pak Sony, tadi sudah didengar ada 5 poin dari Prof. Chandra. Bagaimana tanggapan Anda? Pertama, sesuai arahan Bapak Presiden bahwa kita tidak perlu panik, tetapi wajib waspada. Waspada membuat keputusan-keputusan yang kita diambil itu lebih bijak dan berhati-hati. Pemerintah juga pasti akan melakukan langkah-langkah penting untuk mencegah merebaknya atau melonjaknya kasus akibat varian baru Omikron ini. Bahkan hari ini dalam tanda petik dilakukan lockdown terhadap rumah sakit darurat Wisma Atlet karena untuk keperluan tracing atau telusur kita mesti mengetahui dari mana asalnya, dan tentunya dukungan masyarakat menjadi sangat penting untuk terus-menerus mematuhi protokol kesehatan. Baik. Jadi kami menantikan terus apakah akan ada revisi untuk aturan jelang Nataru ini. Terakhir dari Bang Melki, bagaimana menurut Anda, Bang Melki, sebaiknya? Ya, kalau kita lihat sekarang ini, pola yang sama waktu penanganan Delta mesti kita aktifkan. Ini wake up call yang paling bagus ya, hari ini sudah diumumkan. Semua kekuatan kita menghadapi Delta kemarin diaktifkan kembali. Baik. Ya, dari mulai pusat, KPCPEN mulai konsolidasi semua total, di tingkat provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan, semua sudah harus, ini sudah wake up call bagi kita semua bangun sekarang. Ada datang musuh baru lagi. Semua kekuatan diaktifkan dan semua masyarakat sekarang juga harus diajak partisipasi aktif untuk mulai kembali disiplin dan konsisten melaksanakan protokol kesehatan. Itu aja kuncinya. Baik. Sinergi semua pihak. Baik, kalau sudah wake up call artinya semua harus alert, semua harus waspada juga. Walaupun tidak perlu panik, kita akan nantikan bagaimana nanti keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Yang jelas Presiden sudah meminta seluruh warga negara termasuk juga pejabat negara untuk tidak bepergian ke luar negeri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bapak-Bapak, di Prime Time News malam hari ini. Pemirsa, demikian informasi dan juga perbincangan di Prime Time News hari ini. Saya Wahyu Wibowo pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV